Kevin Konstan menjadi salah satu pemain yang mungkin lebih banyak meninggalkan kesan negatif daripada positif ketika bermain di AC Milan. Ia satu dari sekian pemain yang menjadi bagian dari awal masa kegelapan AC Milan, ketika dana transfer sangat minim yang berujung pada kebijakan manajemen untuk berburu pemain pinjaman dan gratisan. Konstan sebenarnya adalah pemain yang cukup potensial saat itu. Berusia 25 tahun, Konstan didatangkan dari Genoa dengan statistik yang tergolong bagus di sana. Berposisi gelandang tengah, bertipe penjelajah dan didukung stamina yang siap bertarung selama 90 menit penuh. Kalau dibandingkan dengan Scott Milan saat ini, tipe Konstan mirip dengan Frank Kessie. Ya, walaupun kualitasnya sangat jomplang, tapi bisa terlihat kalau Milan berusaha mencari seorang breaker baru, sepeninggal Gennaro Gattuso dan kemampuan Antonio Nocerino serta Sule Muntari yang menurun. Kontrak peminjaman semusim dengan opsi pembelian permanen menjadi mahar kepindahan Konstan ke San Siro. Dia mengenakan nomor punggung 21. Tapi bukan karena dia dianggap penerus Andrea Pirlo atau calon deploying playmaker jempolan. Entah kenapa, nomor legendaris itu jatuh ke Konstan. Tidak diketahui alasan pastinya. Musim 2012-2013 adalah momen ketika AC Milan memasuki masa transisi. Di bursa transfer, I Rossoneri melepas gerbong pemain veteran mereka yang berisi Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Mark van Bommel, Massimo Odo, Clarence Seedorf, dan Antonio Cassano. Itu belum ditambah dengan penjualan Zlatan Ibrahimovic dan Thiago Silva ke PSG. Krisis finansial menjadi penyebab utama Milan menjual dua bintangnya itu, dan hanya mampu menggantinya dengan pemain-pemain seperti Bojan Krkic, Bakaya Traore, Francesco Acerbi, Mbaye Niang, Gianpaolo Pazzini, Riccardo Montolivo, Nigel de Jong, dan Kevin Konstan sendiri. Dari nama-nama mediocre tersebut, hanya Riccardo Montolivo dan de Jong yang tergolong pembelian tepat. Pazzini terkadang tampil cukup bagus, tapi nama-nama sisanya benar-benar membuat supporter tepok jidat atau mengelus dada saat melihatnya bermain. Kembali ke Konstan, posisi aslinya adalah gelandang tengah. Tapi karena Milan sedang krisis bek kiri berkualitas, Massimiliano Allegri kemudian memiliki ide mengubah posisi Konstan ke bek kiri. Toh pemain timnas Guinea itu berkaki kidal dan punya mobilitas bagus. Jadi menempatkan dia sebagai bek kiri mungkin akan memaksimalkan potensinya. Menjadi seorang bek kiri di Milan artinya Konstan memiliki dua pilihan. Pertama, mengikuti jejak kesuksesan Paul Maldini, Serginho, Marek Jankulovski, atau minimal menjadi pahlawan sesaat seperti Kakak Kalatse. Kedua, Konstan terjerumus ke lubang kegagalan bersama Didac Villa, Taye Taiwo, dan Yamil Mesbah. Kevin Konstan, seperti yang kita ketahui, pada akhirnya tersasar di jalan yang kedua. Sebagai bek kiri, Konstan tidak memiliki visi bermain yang bagus. Penguasaan bolanya tidak terlalu baik. Ia memang bisa berlari dan melewati hadangan pemain lawan dengan cukup baik. Akan tetapi, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika sedang membawa bola. Jangankan AC Milan, tim mana saja yang memiliki pemain seperti itu tentu akan merasa was-was. Di bawah asuhan Massimiliano Allegri, Kevin Konstan juga seperti pemain yang tidak punya identitas. Selain dimainkan sebagai bek kiri, ia juga kerap dimainkan sebagai gelandang, bahkan sebagai winger kiri. Walaupun begitu, bukan artinya seorang Kevin Konstan adalah pemain tidak berguna. Ia juga punya beberapa kualitas yang setidaknya bisa menyelamatkan reputasinya. Kevin Konstan dikenal sebagai pemain yang punya determinasi tinggi dan kuat berduel satu lawan satu. Ia juga pernah punya catatan yang lumayan secara teknis. Berdasarkan data dari Bleacher Report, ia memiliki persentase tackle yang lebih baik ketimbang Matteo De Sciglio. Intensitas permainannya pun lumayan tinggi. Ini yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Milan mempertahankannya selama 2 musim. Dalam periode tersebut, Konstan bahkan bermain tak kurang dari 50 pertandingan dengan mayoritas bermain penuh. Bahkan 12 kali bermain di Liga Champions. Walaupun begitu, masa-masa Konstan di Milan adalah hari-hari yang berat. Selain permasalahan performa, ia juga pernah menjadi korban rasisme di laga persahabatan kontra Sassuolo. Saat itu, Konstan langsung all out meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes, mengikuti apa yang dilakukan Kevin Prince Boateng sebelumnya. Setelah tak lagi berseragam AC Milan, pemain kelahiran 10 Mei 1987 itu lantas menyeberang ke Liga Turki.
dan bergabung dengan Trabzonspor pada musim 2014. Namun di sana karirnya kembali mandek. Setelah kontraknya tak diperpanjang Trabzonspor, Constant bahkan pernah berstatus free agent selama 3 bulan. Sebelum akhirnya Bologna secara sukarela datang menyambutnya dengan kontrak 6 bulan. Namun karirnya bersama Irosoblu juga tak kunjung membaik setelah hanya mengemas 7 pertandingan. Setelah kontrak 6 bulannya berakhir di Bologna, Constant kembali menganggur selama 6 bulan. Sebelum klub asal Swiss, FC Sion merekrutnya pada tahun 2017. Setelah dari Swiss, petualangan Constant berakhir bersama klub bernama Traktor asal Iran. Di sana, ia dikontrak 6 bulan. Kini pria yang juga pernah membela timnas Prancis usia 17 itu sudah memutuskan gantung sepatu pada Januari 2020 lalu. Dalam sebuah sesi wawancara, Constant mengaku ingin fokus dengan keluarganya. Ia berharap bisa menemukan kehidupan yang jauh lebih sederhana setelah gantung sepatu.